Survival, dan survival. Gue mungkin udah banyak banget ya bikin list film dengan tema survival. Dan kali ini pun bakal ada dalam tema survival lagi gitu ya. But kali ini bakal ada sedikit lebih ngeri lagi dari film survival biasanya. Kalau survival biasanya kan cuma bertahan hidup dalam situasi yang genting aja. Nah, di sini bakal ditambahkan dengan makhluk-makhluk atau monster aneh yang bakal menyerang para survivor itu. Masih bersama gue Lagri and welcome back to the Next Cinema Channel di konten rekomendasi 5 film yang bakal ada dalam sebuah list rekomendasi film survival pilihan dari gue ini. Buat kalian para pecinta film yang pengen update film-film terbaru bisa coba subscribe channel ini dan pastikan untuk aktifin loncengnya ya. Oke, daripada lama-lama lagi mari kita langsung aja mulai list filmnya. Makhluk aneh yang pertama ini mungkin bakal lebih ke arah alien ya, yang memang bakal meneror umat manusia dengan segala kengerian yang mereka miliki. Dan kini seorang ayah harus bisa melindungi keluarga kecilnya. War of the World menceritakan tentang seorang penjaga dermaga bernama Ray Ferrier beserta dengan anak-anaknya telah mempersiapkan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan bersama-sama. Tapi naas waktu mereka hendak ingin pergi bersenang-senang, tiba-tiba kawanan alien turun ke bumi dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Ya, gue tahu film ini memang bakal punya cerita yang klasik banget dan juga udah gak asing banget di telinga kalian ya kan. Tapi menariknya tentu gak akan bakal seklasik yang kalian pikirkan dan mungkin film ini lebih bakal mengarah ke dalam tema survivalnya dibandingkan dengan fantasi aliennya. Ini cukup menarik sih, yang mana juga direalisasikan dengan cukup baik oleh sang sutradara legend di bidang science fiction yang lain bukan lain yakni Steven Spielberg. Dan mungkin gak usah diraguin lagi sama film-film yang digarapnya ini ya. Gue yakin sih bakal keren abis. Gak luput juga para pemeran yang memerankan dari setiap karakter di film ini yakni Tom Cruise sebagai kepala keluarganya yaitu Ray, dan juga dengan anaknya Dakota Fanning sebagai Rachel Ferrier dan Justin Chatwin sebagai Robbie Ferrier. Ketiga karakter ini bakal bisa melekat banget ke hati para penontonnya. Intinya sih menurut gue sendiri film ini bakal penuh dengan adegan drama yang intens di tengah kekacauan yang alien buat pada bumi. War of the World tayang perdana pada 29 Juni tahun 2005 dan mendapatkan sebuah rating yang cukup positif di IMDb sebesar 6,5 dengan default lebih dari 435.000 pengguna akun dan tentu masih safe dalam label PG-13. Berpergian pada malam hari memang bakal menyeramkan dan penuh dengan dugaan-dugaan yang tak terduga. Sama juga yang bakal dialami di sini yang mendapatkan sebuah malapetaka saat mereka menabrak monster aneh di malam hari. The Monster menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari anak bernama Lizzie dan ibunya Katie dengan berencana untuk pergi ke tempat rumah ayahnya pada malam hari yang juga mencekam. Di perjalanan mereka berdua mendapatkan musibah karena menabrak sesuatu yang aneh dan setelah diselidiki ternyata itu adalah sesosok makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Mungkin film ini bakal lebih sedikit ke arah genre horor ya, yang mana bakal penuh dengan adegan mencekam dan juga penuh dengan sebuah hal-hal jump scare yang bikin para penontonnya jantungan. Namun tak bisa dimungkiri juga bahwa survivalnya ini bakal dibikin lebih kental lagi yang mana mereka harus bisa keluar dari cengkeraman makhluk aneh tersebut. Karakter dari pemeran utamanya yakni Zoe Kazan yang berperan sebagai sang ibu Katie dan Ella Valentine yang berperan sebagai sang anak yaitu Lizzie cukup bisa dibilang totalitas banget ya. Dengan penuh darah mereka berdua bisa bikin filmnya lebih darker lagi. So menurut gue sendiri ini adalah film survival yang seru dan tentu masih belum banyak orang yang tahu kok. The Monster ini tayang perdana pada 6 Oktober tahun 2016 serta bakal punya rating yang masih dalam di bawah rata-rata sebesar 5,4 di situs IMDb dan mendapatkan vote lebih dari 17.000 pengguna akun dan di label R. Masih dalam sebuah film survival yang juga ada dalam sebuah teror dari makhluk aneh yang di sini bakal berada dalam sebuah pesawat ulang-alik di mana para awaknya harus bisa survive dari makhluk aneh tersebut. Live ini bakal dikisahkan pada 6 astronot yang tengah bertugas di suatu stasiun luar angkasa untuk menyelidiki makhluk hidup aneh yang mereka dapatkan dari planet Mars. Tanpa terduga makhluk aneh tersebut kemudian tumbuh berkembang dan menjadi makhluk ganas dan menyeramkan. Hal yang paling mengerikan di film ini menurut gua adalah cuma satu sih, yakni harus survive di tempat kecil kayak pesawat luar angkasa dengan makhluk aneh yang bakal memangsa para astronotnya. Dan itu sukses banget ditampilkan di film ini yang mana diarahkan juga oleh sang sutradara terkenal kayak Daniel Espinosa dengan film-film yang juga mencengkamnya itu.
Selain itu, dalam deretan pemeran dari film ini sendiri bakal penuh banget dengan bintang-bintang terkenal Hollywood seperti ada Jake Gyllenhaal sebagai David Jordan, lalu ada Ryan Reynolds sebagai Rory Adams, lalu ada Rebecca Ferguson sebagai Miranda North, dan masih ada banyak lagi yang lainnya. Kalau kalian suka dengan film astronot dan juga sekaligus dengan horror survival, mungkin kalian bisa consider buat nonton film ini sendirian. Live sendiri telah tayang perdana pada 24 Maret tahun 2017 dan juga sukses memenangkan hati para penontonnya dengan rating 6,6 di situs IMDb yang juga di-vote lebih dari 222.000 pengguna akun dan masih dalam label film R. Kalau sebelumnya mungkin bakal berada dalam makhluk aneh yang cuma dari segi sebesar tubuh manusia aja, tapi di film ini bakal berbentuk raksasa men yang mana juga bakal meneror umat manusia yang sedang survive. Cloverfield menceritakan tentang segerombolan monster raksasa yang tengah menyerang New York dalam sebuah malam yang juga panjang. 4 remaja membentuk kelompok untuk bisa survive dan menyelamatkan teman mereka yang tertangkap oleh makhluk atau monster tersebut. Well, filmnya ini bakalan penuh dengan hal-hal mencekam di mana para remaja yang ada di film ini harus bisa survive dalam panjangnya malam yang mengerikan dan teror dari monster raksasa tersebut. Ceritanya sendiri bakal berbeda dari film-film yang lain dan itu semua sukses dibalut dengan self-cam yang juga bikin lebih mencekam lagi. Para karakter dari remaja itu bakal diperankan oleh aktor dan aktris yang memang gak terlalu populer pada masanya, tapi gak bisa dipungkiri juga mereka-mereka lah yang membuat filmnya ini sukses menjadi film horor yang punya kriteria uniknya sendiri. Cloverfield telah tayang perdana pada 18 Januari tahun 2008 serta juga mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb sebesar 7,0 dan bakal ada dalam voting 389.000 pengguna akun dengan sebuah rated film di PG-13. Terlempar di dimensi planet yang berbeda, ke-8 elit dari beberapa profesi harus bisa survive dari serangan-serangan makhluk aneh dengan teknologi senjata mutakhir dan jebakan yang sangat mematikan. Predator bakal menceritakan dari para gabungan tentara bayaran dan para prajurit elit yang terjebak di dalam sebuah planet asing yang naas mereka sedang diburu oleh makhluk aneh yang mengerikan. Ini adalah film yang sangat-sangat gue rekomendasikan untuk kalian tonton men. Survival di dalam filmnya ini juga cukup kental dan tentu dengan bantuan dari makhluk aneh dan alien yang bakal bikin para penontonnya meringis. Latar tempat dari film ini cukup unik dan berada dalam sebuah hutan belantaran yang mana juga bakal menambah esensi menegangkan dari para kisah para survivornya ini. Dan yang paling unik dari beberapa film-film lainnya yaitu karakternya yang dibuat di sini bakal punya banyak variasi men. Ada yang dari pembunuh bayaran yang diperankan oleh Adrian Brody, penembak jitu elit dengan diperankan oleh Alice Braga, dokter misterius yang diperankan oleh Topher Grace, sampai tahanan yang gila diperankan oleh Walton Goggins. Mereka semua bakal harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan para makhluk aneh yang penuh dengan kecerdasan yang sangat pintar. By the way, anggaran untuk membuat film ini tuh cuman 40 juta US dollar doang dan mereka sukses meraup keuntungan menjadi 3 kali lipatnya men. Jadi nggak usah diraguin lagi soal serunya dalam film ini ya. Predator sendiri tayang perdana pada 9 Juli tahun 2010 dan juga mendapatkan rating yang slightly masih di atas rata-rata sebesar 6,4 dan di-vote lebih dari 221 pengguna akun dengan berada dalam rated film R. So mungkin cuma segitu aja film survival dari makhluk aneh yang mengerikan versi dari gua ini. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel Next Cinema, bisa kalian support aja dengan cara subscribe channel ini, like, dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Kalau ada yang mau request film dengan tema yang lainnya, bisa kalian komen aja di kolom komentar di bawah ini ya. So gua Ari pamit undur diri, see you in the next film.